Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan firman Allah berkata dengan jelas, di mana Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan dia juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman akan terus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kemanapun kita akan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan bertemu dengan Tuhan melalui firman dan kebenarannya. Puji nama Tuhan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami bersinar bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah bersinarlah bagi Kristus. Mengapa kita perlu bersinar bagi Kristus? Ada 3 alasan mengapa kita harus bersinar bagi Kristus melalui ayat ini. Dan kita tentu tahu bagaimana hidup di tengah-tengah dunia yang kotor, yang berdosa ini. Dan kadangkala kita tahu dan kita juga mungkin menikmatinya. Yang pertama, dunia bisa menganggap remeh kita. Jadi dunia ini bisa menganggap remeh kita, tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menyepelekan engkau atau menganggap engkau remeh. Jadi kalau dunia ini meremehkan kita, ketahuilah Tuhanmu tidak pernah meremehkan engkau. Dia sangat menghargai orang-orang yang tunduk kepada dia, orang-orang yang mau bersinar kepada dia. Walaupun dunia menolak, walaupun dunia menghindar dari engkau. Ya. Haleluya. Tapi saya mau katakan supaya engkau bersinar, bersinar bagi Kristus. Dunia ini boleh meremehkan engkau. Dunia ini boleh menganggap engkau tidak ada. Dunia ini yang akan binasa ini boleh menganggap engkau tidak berarti apa-apa. Nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah, kalau engkau sampai tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa Tuhan yang kau sembah itu, Tuhan yang kau hormati itu, Tuhan yang kau taati itu, dia tidak pernah meremehkan siapapun. Kekasih-kekasihnya, justru dia menghormati kekasih-kekasihnya, ia mengasihi dia. Bersinarlah bagi dia. Yang kedua yang mau saya katakan adalah, dunia bisa tidak menganggap engkau, tetapi ingat, bagi Tuhan engkau sangat-sangat berharga dan sangat-sangat berarti. Jadi kalau bagi Tuhan engkau sangat berarti, dengarkan Tuhan, bersinarlah bagi Tuhan, bersinarlah bagi kemuliaannya, bersinarlah bagi kerajaannya. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita bahwa dalam hati saya, dalam hati kita semuanya ada Tuhan. Tetapi kadangkala kita tidak menampakkan sinar ilahi itu, tidak menampakkan Allah itu dalam hidup kita. Justru sinar kita itu padam
oleh karena perbuatan jahat yang kita lakukan. Bertobat. Firman Allah Yesaya katakan, bersinarlah. Bersinar bagi Kristus. Bersinar bagi Dia. Bersinarlah. Kalau engkau bersinar bagi Tuhan, Allah akan dimuliakan, Allah akan ditinggikan. Sangat luar biasa. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, kalau api dari hidup kita padam, api Roh Kudus, api firman, api doa, api iman padam dari hidup kita, kita akan tidak bisa bersinar. Kita akan, ya mau saya katakan bagaimana ya, kita akan dilecehkan dan membuat kita tidak berarti apa-apa. Tapi saya mau katakan kepadamu, karena Tuhan menghargai engkau, membuat engkau berarti. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan, engkau berharga dan engkau berarti. Haleluya. Dan yang ketiga. Yang ketiga kata firman Allah, orang bisa menganggap engkau rendah, tetapi ini yang mau saya katakan, kita harus buktikan kepada mereka. Kita harus buktikan kepada mereka dengan menjadikan hidup kita teladan. Jadi kalau kita menjadikan diri kita teladan karena sinar Allah ada dalam hidup kita, Alkitab mengatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi semua orang. Supaya apa? Engkau dapat bersinar. Kata Alkitab yang kita baca tadi, supaya kita dapat menjadi teladan di dalam perkataan. Kadangkala perkataan kita penuh dengan porno, jorok, kotor, najis, dan lain sebagainya. Tapi firman Allah katakan mengajak engkau supaya engkau bersinar, supaya perkataanmu menjadi perkataan yang menjadi berkat. Yang kata firman Allah kemudian yang kita baca tadi bahwa ayat 12 dikatakan supaya kita menjadi percaya, teladan di dalam perilaku kita, kehendak kita, behavior kita. Dalam kehidupan ini kadangkala kita sebagai orang yang percaya ya, dalam percaya ada perasaan, ada pikiran kita, ada kehendak kita. Yang mau saya katakan adalah kehendak akan membawa engkau kepada untuk melakukan kehendak iblis atau kehendak Allah. Kalau pola pikir kita mau berkembang, kata firman Allah, supaya engkau belajar. Supaya kita bertumbuh dalam pemeliharaan logika kita, akal budi kita, dan kita perlu terus menambah pengetahuan kita supaya logika kita itu bermain. Nah, yang mau saya katakan, penekanan saya adalah perilaku. Di mana kita punya kehendak akan membawa kita kepada perilaku. Sementara perasaan itu akan membawa kita kepada suatu hal yang kita mungkin gemari atau kita senangi. Nah, itu membuat kita senang dalam hidup ini. Dan Tuhan mau engkau berperilaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bukan sebagaimana yang dunia kehendaki. Perilaku dunia ini bengkok, najis, kotor, korupsi, mental tempe, mental kerupuk. Tapi saya mau katakan kepada kita supaya kita
menjadi teladan dalam perkataan. Bersinarlah dalam perbuatan, bersinarlah dalam tingkah laku, bersinarlah bagi Kristus. Kemudian dikatakan lagi bersinar dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih-Mu. Ya, kita sudah menerima kasih Tuhan, kita sudah menikmati kasih Tuhan, bukan karena kita layak atau pantas untuk menerimanya. Tidak. Kita tidak pantas menerima kasih Tuhan sebenarnya. Karena dosa dan pelanggaran, kejahatan yang kita lakukan. Tetapi saya mau katakan, itu tidak diperhitungkan oleh Allah melalui kematian anaknya yang menggantikan kita. Wow, mantap kan? Jadi kalau kita dilecehkan orang, diremehkan oleh dunia ini, dan dianggap rendah oleh orang-orang, sudah saatnya kita membuktikan diri kita untuk menjadi teladan bagi orang percaya, bagi mereka semua dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam kesetiaan atau dalam iman. Ini ada orang mendengarkan berita atau katakanlah di Facebook atau di YouTube yang membengkokkan iman, yang membuat ragu kebenaran firman Allah ini, justru mereka ikut. Orang yang baru lahir kemarin, orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus, berubah menjadi orang yang paling ahli dalam kebenaran firman Allah. Apakah begitu? Itu teladan? Tidak. Dalam iman, dalam kesetiaan, kita harus menjadi teladan. Bersinarlah. Iman kita tidak akan tergoncangkan oleh pengajaran-pengajaran bengkok, oleh ajaran-ajaran setan-setan, oleh ajaran roh-roh penghasut, penggoda, dan lain sebagainya. Saya sudah katakan bahwa iblis itu bertugas untuk memberikan kita kekuatan untuk melawan Tuhan. Sementara setan itu bertugas, iblis itu bertugas untuk membuat kita ahli dalam memfitnah. Itu lihat aja kan, mengikuti ajaran-ajaran setan-setan, mereka menjadi ahli dalam memfitnah. Ahli dalam menuduh, mendakwa, dan lain sebagainya. Sementara si penggoda itu, dia menggoda kita supaya kita menyimpang dari iman kita. Kita menyimpang dari kasih karunia Allah. Kita menyimpang dari kehendak Allah supaya kita tidak bersinar. Bersinar bagi Kristus. Dan kata Alkitab yang kita baca, dan dalam kesucianmu. Saya mau katakan, inilah yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Kesucian di dalam Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mengenal Allah mereka yang bagaimana. Kita mengenal. Sebab Alkitab mengatakan, because it is written, sebab ada tertulis, be holy. Jadi jadilah kudus, for I am holy. Kesempurnaan Yesus yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 8, hendaklah kamu sempurna dalam sempurna sama seperti Kristus adalah, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam karakter, sempurna dalam kedewasaan, sempurna dalam kasih, sempurna dalam kekudusan, supaya membuat engkau bersinar. Bersinarlah, 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 bersinarlah bagi Kristus dengan menunjukkan teladanmu di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, di tengah-tengah dunia yang menuju kepada kehancuran.
Tapi kalau engkau memberikan sinarmu yang terang benderang itu melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui kasihmu, melalui iman, melalui kesucianmu, saya yakin dan percaya akan ada banyak orang-orang yang akan diselamatkan, yang akan menuju kepada terangmu, menuju kepada apa yang kau tampakkan, yaitu terang kasih Tuhan di dalam hidupmu. Bersinarlah sekarang, bersinarlah sekarang, bersinarlah sekarang, jangan besok, tapi sekarang. Mari kita tunduk kepada yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami bisa bersinar karena Tuhan. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau sakit, saya mau katakan kepadamu, Tuhan mampu hadir untuk menyembuhkan engkau. Tuhan mampu hadir untuk datang kepadamu, menjamah engkau. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, taruh sebelah tanganmu di tempat yang sakit. Tuhan akan memberikan engkau kesembuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin dan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Allah yang tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu, mereka sembuh. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, saya mau katakan kepada kita, saya tahu itu apa kesulitan, saya tahu itu apa kesusahan, saya tahu itu apa penderitaan. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah bernyerah untuk berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk terus beriman kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan sumber air hidup itu. Dan kalau engkau orang yang mau diberdoakan, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang telah diangkat kepadamu. Tuhan, tolong mereka sebagaimana janjimu. Orang-orang yang datang kepadamu, engkau akan berikan kelegaan. Karena engkau mau menolong mereka. Karena engkau mau membela hidup mereka. Karena engkau mengasihi mereka. Terima kasih, datanglah pertolonganmu kepada mereka, sehingga mereka memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah bersinar bagi Kristus. Bersinarlah sekarang. Mantap, mantap, mantap.